prosesnya sebetulnya sudah terang benderang ya. Artinya tinggal kita menunggu satu syarat, yaitu keterangan dari ahli dokter kandungan yang belum didapatkan. Antar kedua belah pihak di mana terlapor dan pelapor itu bertemu di rumah orang tua pelapor. Itu disepakatilah perdamaian tersebut. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak bersama Komisi 1 DPRD Mesuji menyambangi korban asusila di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Korban diketahui hamil 7 bulan dan pelaku belum ditangkap. Kepala Dinas PPA Mesuji, Sri Puji Astuti Hasibuan, bersama Ketua Komisi 1 DPRD Iwan Setiawan, menyambangi remaja korban asusila di rumah aman. Kunjungan ini sebagai bentuk dukungan kepada korban agar tetap tegar dan bersemangat. Dinas PPA Mesuji juga berkoordinasi dengan kepolisian dan aparat untuk mengevakuasi korban bersama keluarganya ke rumah aman, guna menghindari intimidasi terduga pelaku asusila, hingga korban hamil 7 bulan. Pemerintah mengupayakan korban tetap melanjutkan pendidikan. Sri Puji Astuti Hasibuan mengharapkan penyidik PPA Polres Mesuji segera menangkap terduga pelaku. Proses ini masih membutuhkan satu berkas, yaitu keterangan dokter kandungan. Ketua Komisi 1 DPRD Mesuji, Iwan Setiawan, mengatakan, perkara asusila ini sudah terang benderang sehingga aparat kepolisian tinggal menangkap terduga pelaku setelah surat keterangan dokter kandungan sudah dilengkapi. Anggota DPRD Mesuji mendorong kepolisian memantau terduga pelaku sebagai antisipasi kabur atau berpindah-pindah tempat persembunyian sejak kasusnya terungkap. Polisi terus memburu terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur hingga hamil 7 bulan yang saat ini melarikan diri dengan cara berpindah-pindah tempat. Kasat Reskrim Polres Mesuji, AKP Muhammad Prenanta Al-Ghazali, menuturkan, hingga saat ini anggota TK 308 Presisi Polres Mesuji terus melakukan pencarian terhadap terduga pelaku. Kronologis kejadian pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, korban berinisial M, 15 tahun, bersama dengan temannya datang ke Mapolres Mesuji untuk melaporkan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh terlapor, berinisial MJ, 45 tahun hingga dirinya hamil 7 bulan. Setelah menerima laporan, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 September 2025, anggota langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan memastikan telah terjadi tindak pidana pencabulan tersebut. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 11 September 2025, Polres Mesuji mengirimkan surat panggilan pertama kepada terlapor untuk diperiksa dengan dimintai keterangan. Akan tetapi, pada hari Jumat tanggal 12 September 2025, korban bersama orang kepercayaan terlapor, berinisial YC, kembali mendatangi Polres Mesuji dengan membawa selembar kertas surat damai antara pelapor dan terlapor dengan tujuan akan mencabut laporannya. Namun, berdasarkan aturan pada pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perkara tersebut tidak dapat dilakukan restoratif justice, sehingga pihak kepolisian menyampaikan kepada pelapor agar terlapor tetap menghadiri surat panggilan tersebut untuk dimintai keterangan. Namun, terlapor tidak mengindahkannya. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025, pihak kepolisian kembali mengirimkan surat panggilan kedua. Namun, hingga saat ini terlapor tidak hadir, dan menurut informasi, terlapor telah kabur dari kediamannya saat laporan tersebut tidak dapat dicabut lagi. Berbagai upaya telah kami lakukan, termasuk menyelidiki tempat-tempat yang diduga disinggahi terlapor, dari mulai Kampung Tua, Pesisir Barat, Lampung Timur dan Palembang. Selain itu, jajaran Polres Mesuji juga telah memeriksa istri kedua terlapor, yang juga masih di bawah umur, dan saat ini sedang hamil tua, akan diminta untuk berkoordinasi dengan pihak Polda Lampung, guna melacak keberadaan terlapor. Kasat Reskrim juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk dapat bekerja sama memberikan informasi kepada pihak kepolisian, jika ada yang mengetahui keberadaan terlapor agar segera dapat tertangkap. Kasus kekerasan seksual terhadap anak inisial M, langsung koordinasi dengan Polres, dan alhamdulillah sudah dilaporkan langsung oleh keluarga. Dan korban juga sejauh ini mendapatkan pendampingan di desa dan jajaran, karena memang yang lingkungan terdekatnya adalah pemerintah desa dan jajaran. Kami sendiri dari Dinas PPPA mewakili pemerintah Kabupaten Mesuji itu melakukan koordinasi dengan banyak pihak. Yang pertama dengan kepolisian, yang kedua dengan Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pendidikan terkait dengan keberlanjutan pendidikan anak korban. PPA, jajaran Dinas PPA Kabupaten Mesuji sudah melakukan asesmen singkat terhadap korban, karena seyogianya yang melakukan itu adalah nanti dari psikolog.
Nah, Hukum kami dari Komisi 1 pertama menyatakan prihatin ya, yang sebenarnya atas terjadinya peristiwa ini. Kemudian juga saya memantau, juga mendapat keterangan dari Ibu Kepala Dinas PPA bahwasanya prosesnya sebetulnya sudah terang benderang ya. Artinya tinggal kita menunggu satu syarat, yaitu keterangan dari ahli dokter kandungan ini yang belum didapatkan. Namun di satu Bu, tentunya juga tidak akan tinggal diam, karena saya yakin korban ini tidak hanya ini saja Bu. Jadi pasti Ibu ada kendala terkait penganggaran. benar. Ya, jadi nanti kami Komisi 1 bagaimana berbicara dengan Bu Kadis pada saat pembahasan anggaran 2026 agar anggaran terkait dengan pembinaan untuk sosialisasi dan lain-lain juga terhadap masa depan anak ini juga betul-betul diperhatikan sehingga apa yang menjadi hak-haknya juga terpenuhi. Itu datanglah pelapor berinisial M, umur 15 tahun, menjelaskan bahwa kalau yang bersangkutan sedang hamil kurang lebih usia kandungan 7 bulan, di mana terduga pelaku atau yang dilaporkan adalah ayah angkatnya sendiri berinisial M, berumur 45 tahun kurang lebih. Jadi kemudian tanggal 10-nya, mengingat waktu sudah malam, tanggal 10 paginya September itu kita cek TKP, kemudian periksa beberapa saksi-saksi, dan di tanggal 11-nya kita mengundang terlapor untuk menghadiri di Satreskrim Polres Mesuji. Jadi untuk tanggal 12, pada tanggal 12 pagi yang dimana seharusnya pelapor itu datang untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut, datanglah pelapor atau korban dengan inisial M dengan salah satu orang kepercayaan dari terlapor berinisial YC, dan membawa selembar kertas dan memberitahu kalau yang bersangkutan atau korban ini ingin mencabut perkara karena sudah disepakati damai. Yang kita simpulkan bahwa ternyata setelah kita cek di lapangan ada pertemuan terjadi antar kedua belah pihak, di mana terlapor dan pelapor itu bertemu di rumah orang tua pelapor. Itu disepakatilah perdamaian tersebut. Cuman menurut pasal 23 Undang-Undang TPKS itu untuk penanganan kasus pencabulan atau di bawah umur itu tidak bisa di RC. Itu kita sampaikan dan kembali mengundang undangan kedua kepada terlapor berinisial M untuk menghadiri keesokan harinya untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Dan sampai dengan detik ini yang bersangkutan atau terlapor itu belum dapat mengklarifikasi hal tersebut karena yang bersangkutan tidak berada di tempat. Upaya-upaya yang kita sudah lakukan ialah memeriksa saksi-saksi, kurang lebih ada 6 orang yang berada di yang berada di kediaman orang tua korban. Ada kakak korban, ada juga orang kepercayaan, ada juga terlapor, ada juga teman dari korban. Kemudian kita naikkan sidik tentunya karena adanya perbuatan tersebut, juga dikuatkan dengan hasil USG dan menerangkan juga bahwa di situ usia kandungan kurang lebih 24 minggu atau 7 bulan mungkin kurang lebihnya. Jadi langkah-langkah yang akan kita lakukan ialah tetap mencari keberadaan pelaku. Dimanapun berada pasti akan kita cari. Jadi diharapkan kepada terlapor untuk segera menyerahkan diri dan menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Dan apabila di masyarakat ada mengetahui sedikit informasi mengenai keberadaan terlapor berinisial M, itu tolong kami 7x24 jam membuka menerima semua informasi yang masyarakat berikan kepada kami. Kita dari Satreskrim Polres Mesuji bukan hanya mencari keberadaan pelaku di sekitaran Kabupaten Mesuji saja, bukan.
kita sudah sampai ke kota Kampung Tua, Kerui, pesisir barat, sampai dengan Lampung Timur. Karena informasi yang kami dapat, terlapor ini sempat bersinggah-singgah di situ untuk mencari solusi dengan guru spiritualnya yang mungkin dia kenal. Dari Mesuji Lampung, Tinus, Mesuji TV melaporkan.